أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه عجمي وهذا لسان عربي. Dan sungguh kami mengetahui bahwa mereka sungguhnya telah mengatakan Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia biasa, seorang Muhammad. Nah ini yang sangat kerap sudah kita bahas ya, bahwa Quran itu diremehkan karena pembawanya. Quran itu diremehkan karena pembawanya. Siapa pembawa Al-Quran? Nabi Muhammad SAW. Kenapa diremehkan? Karena dianggap manusia biasa saja. Manusia biasa saja, tidak ada kelebihan apapun. Itu melihatnya. Basyarun, manusia biasa. Tidak ada kelebihan dari sisi jabatan, dari sisi harta, dari sisi strata sosial, artinya kasta, tidak ada. Ada. Manusia biasa yang, ya manusia biasa aja lah. Penggembala, seorang penggembala biasa. Nah ini membuat mereka merasa bahwa tidak pantas seorang Muhammad itu menjadi membawakan risalah Tuhan, apalagi kemudian mengaku menjadi nabi. Tidak pantas. Nah ini yang menjadi satu bahan olok-olok. Disampaikan lisanul ladzi yulhiduna ilaihi ajami wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Dan bahwasannya orang yang mereka tuduhkan itu Nabi Muhammad itu belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Jadi yang dimaksud bahasa ajam itu adalah bahasa selain bahasa Arab. Juga dapat berarti bahasa Arab yang tidak baik. Susunan, kalau kita lihat memang bahasa Quran itu kan nggak mengikuti kaidah-kaidah bahasa Arab toh. Tidak mengikuti sistem grammar Arab pada umumnya. Nah, di situ disebut bahwa yang dimaksud ajami itu karena orang yang dituduh mengajar Nabi Muhammad SAW itu bukan orang Arab dan hanya tahu sedikit bahasa Arab. Dipikir Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran itu diajarin orang gitu. Jadi ada orang yang ngajari Nabi Muhammad. Mereka tidak percaya adanya malaikat Jibril dan sebagainya, tidak percaya. Makanya di ayat sebelumnya kan disampaikan bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Ruhul Qudus. Qul nazzalahu Ruhul Qudus, itulah ayat sebelumnya, ayat 102 kemarin. Katakanlah Muhammad bahwa kami menurunkan Al-Quran itu atau Quran itu diturunkan oleh Ruhul Qudus, malaikat Jibril yang diutus Allah. Nah, kalimat diutus Allah ini tidak mereka percaya. Malaikat Jibril apa toh? Malaikat Jibril itu kamu diajar belajar dari siapa gitu loh, orang yang nggak bisa bahasa Arab. Orang yang nggak bisa bahasa Arab dan orang itu nggak ngerti tata bahasa grammar Arab itu nggak ngerti itu. Tapi padahal wahadza lisanun arabiyyun mubin, padahal justru Quran ini adalah bahasa Arab yang terbaik, yang paling jelas. Tapi memang Quran ini bukan sekedar bahasa Arab ya, tapi bahasa Arab yang
diciptakan Allah sebagai wakil dari bahasa langit. Makanya Quran itu tidak mengikuti tata bahasa bakunya bahasa Arab. Ya. Gitu. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihimullahu wa lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Al-Quran, Allah tidak akan beri petunjuk kepada mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Innama yaftaril kadhibal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi. Semua orang-orang yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat Allah. Wa ulaika humul kadzibun, dan mereka lah orang yang berdusta. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbihi mutmainnu. Man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Nah, ini ada satu kejadian ya. Jadi barang siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia akan mendapat kemurkaan Allah. Tapi ada pengecualian. Ya. Kecuali ilaman ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang yang dipaksa kafir pada hatinya tetap tenang dalam beriman. Ini ada satu kejadian di masa itu ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Hatim dari Ibnu Abbas. Dia berkata ketika Rasulullah hendak berhijrah ke Madinah, orang-orang musyrik menyiksa Bilal bin Rabah, Khabab, dan Ammar bin Yasir. Sementara Ammar berusaha untuk mempertahankan diri dengan mengucapkan perkataan yang dikehendaki orang-orang kafir itu. Kemudian Ammar menceritakan kepada Rasulullah dan dia ditanya, bagaimana hatimu ketika mengucapkan perkataan kafir itu? Apakah engkau mengucapkan dengan kerelaan? Ammar menjawab, tidak ya Rasulullah. Lalu turunnya ayat ini. Jadi saking nggak kuatnya ya, kan disiksa ya Bilal bin Rabah, kemudian Khabab ini disiksa sama orang kafir. Lalu dipaksa untuk tidak mengakui syahadatnya. Dipaksa untuk tidak mengakui Rasul Muhammad, tidak. Intinya dipaksa kembali kepada agama nenek moyang. Kalau enggak, kami siksa terus, dan siksanya kan luar biasa ya, zaman itu. Kalau Bilal bin Rabah dicambuk kulitnya sampai hampir habis, mengelupas itu. Setelah itu kemudian ditindih dengan batu, dibiarkan di atas pasir yang panasnya luar biasa sambil ditindih batu, sambil tetap dicambuki. Kalau Bilal bin Rabah tetap mengucapkan ahad, 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 ahad. Maksudnya qul huwallahu ahad. Nah, sementara ada kejadian yang namanya Ammar bin Yasir ini. Tidak kuat dengan siksaan orang kafir yang macam-macam, mulai ditusuk, dibakar, segala macam. Akhirnya Ammar bin Yasir ini mengikuti ucapan yang diinginkan oleh orang-orang kafir itu. Ya. Saya tidak percaya. Ya. Saya tidak Islam. Ya. Lah, setelah dilepaskan karena sudah mengikuti ucapan yang diinginkan orang Ammar bin Yasir ini lapor kepada Nabi Muhammad. Ya Rasul, saya tadi begini. Bagaimana ya Rasul? Rasulullah bertanya, oke, kamu pada saat disiksa karena tidak kuat dengan sakitnya siksaan, lalu diperintah untuk ngomong tidak Islam, kamu ngomong tidak Islam. Tapi coba saya tanya, hatimu gimana pada saat ngomong itu? Oh ya Rasul, tidak akan pernah berubah. Hati saya tetap tenang, damai, dan yakin seyakin-yakinnya dalam Islam. Lalu turun ayat ini. Jadi ilaman ukriha. Ya, turun ayat ini. Ilaman ukriha, kecuali orang-orang yang dipaksa kafir.
Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sementara hatinya masih dalam keadaan iman. Nah, ini namanya boleh bohong ya pada saat perang ya. Kebolehan bohong itu hanya pada saat perang atau pada saat genting. Sudah di luar itu tidak boleh bohong. Pada saat seperti itu, si Ammar bin Yasir bohong. Karena ketika dia dipaksa oleh orang kafir untuk mengatakan tidak percaya Islam, dia saking nggak kuatnya dengan apa? Siksaan, sehingga kemudian dia memilih untuk ya wis aku ndak Islam. Nah, pilihan ini yang kemudian menjadi apa? Keselamatan dia, akhirnya dilepaskan. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan kepada Rasulullah, Rasulullah tanya, bagaimana dengan hatimu? Oh, saya tetap teguh dalam keimanan ya Rasul. Saya tetap teguh di dalam kebenaran Islam. Oh, kalau gitu maka turunlah ayat ini. Bahwa orang-orang yang beriman, kemudian kafir setelah beriman itu akan mendapat laknat Allah. Kecuali ilaman ukriha. Orang-orang yang dipaksa untuk ingkar. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sedangkan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Nah, ini dari ayat 106. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihi ghadabun minallah. Ya. Jadi tapi juga diriwayatkan itu ada orang-orang yang melapangkan memang hatinya untuk kekafiran. Dia memang ada yang sudah terang-terangan memang memilih kafir. Ya. Maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar walau ma'adzabun azim. Jadi diriwayatkan di situ ya. Ada dari seorang mujahid dia berkata bahwa ayat ini turun menjelaskan sekelompok orang penduduk Mekah yang sudah beriman kepada Rasulullah SAW. Sebagian sahabat yang sudah sampai di Madinah menyurati mereka untuk hijrah dan keluar dari Mekah. Namun tatkala mereka hendak menuju Madinah, kaum Quraisy mencegat mereka di jalan, mereka disiksa dan dipaksa untuk kufur kembali. Ya, jadi itu tadi satu di antaranya adalah Ammar bin Yasir. Sementara sebagian orang yang sudah tidak beriman, ada orang yang memang ya sudah memang sengaja menerima kekafiran dengan sukarela. Ini yang disebut dalam ayatnya. Fa'alaihim ghadabun minallah walau ma'adzabun azim. Maka bagi mereka kemurkaan Allah dan siksa yang pedih. Kenapa sih ada orang-orang yang begitu, yang memilih kekafiran daripada keimanan? Biasanya ya ini ayatnya. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Karena mereka lebih memilih, lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Itu. Jadi faktor utama kekafiran atau hilangnya keimanan seseorang itu biasanya karena lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Itulah. Lebih senang dengan yaitu tadi puja-puji, lebih senang dengan likes orang, jempol orang, tepuk tangan orang di dunia daripada kemuliaan, kehormatan di akhirat. Itulah. Nah, ini yang ayo harus jadi warning untuk kita. Ternyata kemurkaan Allah itu disebabkan karena orang biasanya kafir tanpa disadari, dan kekafiran tanpa disadari itu menurut Al-Quran dzalika bi annahum, semua itu karena mereka istahabbul hayatad dunya, lebih mencintai kehidupan akhirat
kehidupan dunia alal akhirat dibanding kehidupan akhirat. Benar. Ini wa anallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang kafir. Jadi kalau kita lihat ini ya Tular ya, betapa ujung dari semua keingkaran, ujung dari semua pembangkangan manusia terhadap Allah, terhadap agama, itu ya sama. Sudah ujungnya adalah hubbud dunya. Makanya di situ ada satu kalimat hubbud dunya ra'sun kulli khati. Cinta dunia itu adalah pangkal atau kepala dari semua kesesatan, semua kejahatan. Jadi ketidaknyamanan manusia terhadap perintah-perintah Allah itu loh yang menjadikan manusia kemudian memilih kekafiran. Sebaliknya, kenyamanan terhadap hal-hal duniawi itulah yang menjadikan manusia enggan untuk percaya dan mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Tuh. Oke. Oh, kalau ada yang mau dielaborasi, ditanyakan atau dinyatakan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada, silakan. Apa? Apa, Ken? Oke, Syahdu. Siapa tadi? Syahdu yang mau bicara. Silakan. Siapa tadi? Syahdu. Mik tadi. Mau siapa? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita. Saya ingin memperjelas begini dulu ya. Jadi kehendak manusia itu memang lebih sering bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, ini sekarang kita bagaimana menyelaraskannya. Ketenangan hati tadi, Ammar bin Yasir yang diceritakan dalam ayat 106 surat An-Nahl ini, itu kan meski menghadapi siksaan, termasuk Bilal bin Rabah dan Khobar tadi, itu betapa mereka menghadapi siksaan. Kalau dulu siksaannya kan dalam bentuk yaitu tadi, disiksa di atas pasir, dicambuk, ditusuk, bahkan ada yang sampai meninggal itu, satu keluarga itu. Jadi orang yang pertama kali meninggal atau orang yang pertama kali meninggal karena
mempertahankan keimanannya dalam Islam. Itu masa periode Mekah itu ada satu keluarga itu. Jadi yang pertama wanita justru. Itu istrinya Ammar bin Yasir. Jadi istrinya Yasir. Jadi yang meninggal itu ada, jadi Ammar bin Yasir tadi itu adalah anak dari Yasir dan istrinya. Nah itu orang yang sangat. Nah si Sumayyah binti Khayyat namanya, itu perempuan. Itu. Kemudian Yasir itu bapaknya Ammar tadi itu. Itu yang disiksa. Jadi mulai dicongkel matanya, disilat lidahnya, ditusuk, nggak karu-karuan lah. Nah, termasuk si Ammar bin Yasir anaknya ini. Nah, ibunya sudah meninggal karena tetap bertahan untuk asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapaknya juga meninggal. Jadi justru orang yang pertama kali meninggal syahid dalam Islam itu perempuan loh. Nah, ini juga motivasi ibu-ibu. Jadi kadang kan jihad itu diidentikan dengan laki-laki. Tapi ingat loh ya, orang yang meninggal pertama kali karena mempertahankan keimanan dalam Islam, itu bukan syahid tapi syahidah. Seorang syahid perempuan. Namanya Sumayyah binti Khayyat. Istri dari Yasir. Sementara setelah Sumayyah meninggal karena disiksa, giliran kemudian Yasir yang juga meninggal dalam siksaan. Nah, anaknya yang juga saat itu disiksa, karena ini satu keluarga masuk Islam nih. Anaknya disiksa itu yang kemudian saking tidak kuatnya lalu memilih untuk bohong dulu. Mungkin dia berpikir kalau aku sekarang nggak bohong, aku nggak akan bisa membalaskan kematian ayah ibuku. Jadi dia pada saat itu kemudian berbohong itu. Karena melihat kedua orang tuanya, ayah ibunya yang meninggal disiksa oleh Abu Jahal itu. Abu Jahal itu yang menyiksa itu. Jadi mulai naudzubillah min dzalik, ditusuk kemaluannya, wis macam-macam itu. Ya. Jadi menusukkan tombak itu. Itu penderitaan keluarga Yasir karena bersabar itu. Sehingga Rasulullah langsung menceritakan betapa bahwa mereka sudah berada dalam surga. Nah, Ammar bin Yasir, anak dari Sumayyah dan Yasir itu kemudian pura-pura untuk mau mengikuti seruannya si Abu Jahal agar demi bisa tetap bertahan hidup, lalu kemudian melapor kepada Rasulullah, maka turunlah surat An-Nahl ini, ayat 106. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah itu tadi. Si Sumayyah binti Khayyat tadi, betapa menghadapi siksaan sedemikian tetap teguh. Nah, kalau saya dan sampean sekarang kan siksaan tidak berupa tusukan tombak atau sayatan pisau pedang, tapi ucapan tetangga kanan kiri, iming-iming ya kan, kebebasan gitu kan, yang kadang ngeri kalau kita tidak ikut. Tapi ayo tetap bertahan dulu, bertahan dalam keimanan, dalam kecintaan terhadap Allah. Orang-orang yang tidak bertahan itu tadi, dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Biasanya yang enggak bertahan ya karena mereka lebih mencintai dunia daripada akhirat. Nah, kayak Sumayyah binti Khayyat dan Amr bin Yasir atau Yasirnya itu lebih mencintai Allah, lebih mencintai akhirat. Alah di dunia paling seberapa. Wis mati ya sudahlah. Gitu. Nah, kita juga demikian. Kalaupun enggak sampai disiksa seperti Sumayyah bin Khayyat, ya kita dihina biarin, dihina aja kok. Ketinggalan enggak apa-apa, enggak bangga enggak apa-apa, gitulah. Supaya kita punya keteguhan iman seperti itu. Oke, saya rasa kajian kita cukup sampai di sini. Yang utama adalah bagaimana membangun keteguhan iman itu sehingga lebih mencintai dan memilih kehidupan yang ditawarkan Allah di akhirat nanti daripada ya kita
mampu untuk berjalan tegak lurus dalam siratal mustaqim ilah dimampukan oleh Allah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik Allah. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat wal ahya. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt. Amin. Tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qad astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'ana al-bala wal waba qad al-hastina wa najina fi syaitan jil. Rabbana najina wa lina sabi. Rabbana mana faktubna ma syahidina wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana la tahmilna ma la taqata lana bihi wa fa'fu 'anna. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Ta'ala baba rahmatika. Allah Rabbana mana faktubna ma syahidina wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Allah Ta'ala baba rahmatika Allah ma'azil lana rahmatan wa yadurru antar wa ani min ghaibi wa syahadati rabbi. A'udzu billahi min syarril bala wal badal kishfu subhanahu wa ta'ala ma'adana sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.